Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena rahmat serta hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar mengenai agama Islam. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Alhamdulillah, di podcast episode 12 ini kita akan membahas kisah mengenai membakar jari karena takut kepada Allah. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan riset, beberapa orang siswi dan guru pergi ke sebuah perkampungan untuk menyaksikan tempat-tempat peninggalan sejarah. Ketika bis telah sampai, lokasi tempat bersejarah itu seperti tempat yang terisolasi, terasing dan penduduknya sangat sedikit. Maka para siswi dan para guru pun turun. Mereka mulai menyaksikan berbagai peninggalan sejarah dan menulis apa yang mereka lihat. Pada awalnya, mereka berkumpul untuk menyaksikan peninggalan sejarah tersebut. Namun, beberapa saat kemudian mereka mulai berpencar. Setiap mereka mulai memilih satu lokasi yang mereka kagumi, kemudian mereka memperhatikannya. Ada seorang siswi yang serius menulis maklumat tentang peninggalan sejarah tersebut. Ia pergi jauh meninggalkan tempat perkumpulan para siswi. Setelah beberapa saat, para siswa dan para guru mulai kembali naik ke dalam bis. Sayangnya, guru pengawas menyangka bahwa semua siswi telah naik ke dalam bis. Padahal ada seorang siswi yang masih berada di sana. Mereka pergi meninggalkannya. Setelah lama berselang, siswi malang itu pun kembali. Ia melihat tempat berkumpul telah kosong. Tidak ada seorang pun kecuali dirinya. Ia memanggil dengan suara keras, akan tetapi tidak ada yang menyahut. Maka ia putuskan untuk berjalan kaki agar sampai ke perkampungan yang dekat dari lokasi peninggalan sejarah. Semoga saja ia menemukan sarana transportasi untuk kembali ke kota asalnya. Setelah lama berjalan, ia menangis. Ia melihat sebuah pondok kecil terasing. Ia mengetuk pintu. Tiba-tiba ada seorang pemuda berusia 20-an tahun membukakan pintu sambil berkata keheranan. "Kamu siapa?" Siswi itu menjawab, "Saya siswi. Saya datang ke sini bersama guru dan teman-teman saya. Akan tetapi mereka telah meninggalkan saya sendirian. Saya tidak tahu jalan untuk pulang." Lalu pemuda itu berkata, "Kamu berada di lokasi terisolasi. Perkampungan yang menjadi tujuanmu berada di arah selatan. Akan tetapi, engkau berada di daerah utara. Di sini tidak ada seorang pun." Lalu laki-laki itu mempersilahkan masuk. Siswi itu menginap hingga pagi hari agar cukup waktu untuk mendapatkan sarana transportasi menuju kota tempat tinggalnya. Laki-laki itu meminta agar siswi itu tidur di atas kasurnya, sedangkan ia tidur di lantai di sudut kamar. Laki-laki itu mengambil tirai, kemudian ia gantungkan di atas tali sebagai pemisah di antara tempat tidur dan sisa ruangan. Siswi itu berbaring. Ia takut. Ia menutupi dirinya hingga tidak ada bagian tubuhnya yang terbuka selain kedua matanya. Ia tetap mengawasi pemuda itu. Sementara pemuda itu duduk di sudut kamar, di tangannya ada buku. Tiba-tiba ia menutup buku dan memandang lilin yang berada di depannya. Setelah itu, ia letakkan ibu jarinya di atas lilin kira-kira 5 menit. Api lilin mulai membakarnya. Hal yang sama ia lakukan pada semua jari jemarinya. Siswi itu terus mengamatinya. Ia menangis dalam diam karena khawatir jangan-jangan pemuda itu gila dan sedang melaksanakan ritual keagamaan tertentu. Mereka berdua tidak tidur hingga pagi hari. Kemudian pemuda itu mengantarkan siswi tersebut ke kotanya. Lalu kemudian siswi itu menceritakan
apa yang terjadi kepada orang tuanya. Akan tetapi, orang tua siswi itu tidak percaya kisah tersebut. Apalagi putrinya sakit karena ketakutan yang telah ia alami. Orang tua siswi itu pergi menemui pemuda tersebut sebagai seorang musafir. Ia meminta agar pemuda itu menunjukkan jalan. Orang tua siswi itu menyaksikan sendiri tangan pemuda itu ketika mereka berdua berjalan berdekatan. Orang tua siswi itu bertanya tentang penyebabnya. Pemuda itu menjawab, 2 malam yang lalu ada seorang gadis cantik datang kepada saya. Ia tidur bersama saya. Setan berbisik kepada saya. Saya khawatir jika saya melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, maka saya putuskan untuk membakar jari jemari saya satu persatu agar syahwat setan itu ikut terbakar bersamanya sebelum iblis membuat tipu daya kepada saya. Pemikiran untuk mencelakai gadis itu lebih menyakiti saya daripada terbakar api. Orang tua siswi itu mengagumi pemuda ini. Ia meminta agar pemuda tersebut untuk sudi datang ke rumahnya. Ia putuskan untuk menikahkannya dengan putrinya. Pemuda itu tidak mengetahui bahwa perempuan itu adalah siswi yang tersesat tersebut. Sebagai ganti dari 1 malam yang haram, maka ia memperoleh kemenangan mendapatkan yang halal untuk seumur hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.